Nah, segmen sekarang kita mau bahas pasar modalnya nih. Karena topik kita soal investasi di pasar modal. Nah, menurut kamu apa sih pasar modal itu? Ya, dari tadi kita kan panjang lebar ya bahas Yes. investasi. Nah, barangkali kita juga sekarang nih kita coba memperdalam pasar modal itu apa sih gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya pasar modal itu sama aja gitu. Kita kayak pasar pada umumnya gitu. Termasuk di mana sih di Cirebon biasanya ada di mana sih pasar tradisional? Ada di Pleret, setahu aku di Pleret. Ya, di Palimanan juga ada Ya. pasar minggu kan. Nah, di pasar pada umumnya kan apa ya, tempat untuk bertemunya pembeli dan penjual gitu. Transaksi lah kayak gitu. Nah, sama sebenarnya di pasar modal pun tempat bertemunya investor dan perusahaan yang butuh dana kayak gitu. Nah, di situ kan ada ya melalui BI juga kan gitu. Jadi ya pasar modal itu sama kayak pasar pada umumnya gitu. Ketemunya investor dan yang membutuhkan dana kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, pasar modal itu kayak jembatan ya antara perusahaan yang butuh modal dan kita sebagai investor. Nah, ngomong-ngomong, investasi di pasar modal itu jenisnya apa aja sih? Ya jenis-jenisnya tuh ada yang paling umum ya di situ tuh ada saham gitu, terus juga ada reksadana, ada juga obligasi gitu atau surat utang gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan kayak gitu. Nah jadi untuk saham sendiri itu tuh ya kita udah nggak asing ya, apalagi untuk mahasiswa gitu, kita pasti udah ya minimal kita tahu gitu saham-saham gitu gitu. Nah untuk reksadana itu tuh biasanya dia tuh nanti dikelola oleh manajer manajer investasi kayak gitu. Jadi makanya kan itu tuh pengumpulan dana para pemodal yang nantinya akan dikelola oleh MI itu. Nah, kayak saham itu kita tuh kayak beli bagian kecilnya dari perusahaan gitu ya. Betul. Terus untuk obligasi tuh kita kayak ngasih pinjaman ke perusahaan atau ke pemerintah. Ya, Nah, sedangkan reksadana uang kita itu dikelola oleh manajer investasi. iya betul. Nah, terus kan di investasi itu ada keuntungan sama risikonya kan. Nah, menurut kamu tuh kalau keuntungan sama risikonya tuh gimana sih? Ya, kalau keuntungannya itu kita tentunya dapat dividen ya. Gitu. Terus juga kalau risiko emang kan kadang kita juga nggak tahu gitu nanti tuh kita bakal untung apa enggak. Tapi setidaknya walaupun turun gitu kita juga kan ada apa ya? Ada selalu kita melihat gitu gimana kondisi pasar modal saham kita itu gitu dan tentunya kan apa ya? Kita keuntungan kita investasi tuh kita sebenarnya nggak tahu gitu misalkan kita setiap hari tuh saham tuh ada di sekeliling kita gitu termasuk kan kita bangun tidur kita kemana buka HP kan HP kita pakai apa sih gitu kadang kan pakai XL ya pakai Smartfren itu juga kan ada sahamnya kayak gitu terus juga kita mulai kita ke apa ya mandi gitu kita pakai apa ya namanya Produk sabunnya. iya produk sabunnya gitu tanpa kita ketahui kan kita juga kalau misalkan makan siang kita ke mana misalkan ke KFC atau kemana gitu tanpa kita sadari gitu itu tuh kita bisa membeli gitu bisa membeli Bagian perusahaan kecilnya. itu gitu walaupun kan gini ya seberapapun kita saham yang kita tanam di perusahaan itu gitu kita tuh miliki juga gitu kita pemiliknya gitu nggak membandingkan oh kita kecil nih saham di perusahaan A gitu tapi tuh walaupun kecil tuh kita tuh punya yang punyanya gitu. Jadi kita istilahnya kita ngerasa lebih keren gitu loh. Kita Yes. punya gitu, enggak yang cuman kita memakai aja tapi kita punya perusahaan itu gitu. Nah, menurut aku juga kayak resikonya tuh beragam ya. Kayak saham tuh menurut aku keuntungannya besar tapi resikonya juga tinggi. Nah, terus Mm-mm. obligasi tuh cenderung lebih aman tapi keuntungannya juga nggak sebesar saham. Iya Nah, terus betul. reksadana tuh tergantung jenisnya ya. Nah, untuk pemula sih reksadana pasar uang itu menurut aku paling aman. Benar nggak? Iya betul. Emang yang paling aman buat pemula tuh ya di reksadana Reksadana. gitu karena kan ya tadi udah dijelasin kan bahwasanya di reksadana tuh keuntungannya juga sesuai dengan risikonya gitu. Jadi nggak tinggi banget kayak saham kayak gitu. Setuju banget. Jadi penting banget nih buat teman-teman paham jenis investasi dan pilih yang sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing. Betul. Nah, kita masuk ke segmen 3 nih, membahas tips investasi untuk mahasiswa. Nah, gimana sih cara mulai investasi buat mahasiswa? Nah, menurut kamu sendiri, langkah awalnya tuh apa? Ya, kalau menurut saya ya langkah awal yang untuk investasi itu kita tentukan dulu tujuannya mau kemana gitu. Kita bisa investasi jangka panjang
atau jangka pendek kayak gitu. Jangka pendek misalnya kita buat pendidikan gitu atau dana darurat atau juga traveling gitu ya bisa gitu. Nah, untuk yang keduanya gitu, kita bisa ini dulu modalnya tuh dari mulai yang kecil gitu, tapi yang penting tuh kita bisa konsisten kayak gitu. Misalkan dari 50.000 per bulan di reksadana kayak gitu. Itu juga kan salah satu tips yang emang cocok gitu buat kita mahasiswa gitu. Setuju. Nah, kalau dari aku sih yang penting konsisten ya. Karena investasi itu nggak harus besar, tapi kalau rutin hasilnya bisa terasa banget. Iya betul. Kita juga jangan lupa diverifikasi ya. Kita juga jangan menaruh eh, apa ya investasi di satu instrumen kayak gitu, di satu jenis gitu. Kita bisa eh, apa ya beda-beda kayak gitu. Itu kan lebih lebih ini ya, lebih risikonya lebih kecil juga. Nah, buat teman-teman yang mau belajar, jangan lupa nih manfaatin sumber belajar gratis seperti website OJK atau channel YouTube yang terpercaya. Jangan asal ikut-ikutan ya. Iya betul di Bursa Efek juga ada tuh Ya, menyediakan di benar. situ lengkap banget gitu dari mulai mekanisme perdagangan BI gitu dari mulai banyak banget lah pokoknya bisa dicek juga perusahaan tercatatnya apa gitu kan perusahaan kalau misalkan udah go public kan otomatis laporan keuangannya pun bisa muncul ya Ya, dengan bisa terpampang diakses. transparan gitu. Nah sebelum investasi kita alangkah baiknya kita cek dulu tuh laporan keuangan perusahaan yang mau kita tuju kayak gitu. Benar banget nih teman-teman, buat pemula nih kita tuh harus banyak-banyak belajar dulu seperti Betul. channel YouTube kita tuh supaya bisa tahu nih alurnya juga gimana kan. Nah, terus untuk perusahaan yang go public juga itu kan laporan keuangannya udah dipublik kan. Jadi kita tuh bisa tahu nih mana yang perusahaannya aman atau enggak gitu. Iya, itu ada semua kok di websitenya Bursa Efek Indonesia gitu. Bisa teman-teman cek semua gitu di Yes, situ. benar banget.